Halo para investor saham cerdas, balik lagi di Wawasan Cerdas. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas salah satu resiko geopolitik terbesar yang lagi bikin pasar goyang, krisis panas di Timur Tengah. Oke, kita nggak akan buang-buang waktu, kita langsung aja lihat ya, apa sih dampaknya krisis yang makin panas ini? Dan yang paling penting nih, gimana caranya kita sebagai investor bisa lihai melewatinya dengan strategi yang pas? Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Konflik ribuan kilometer jauhnya di sana, tapi kok bisa bikin portofolio kita di sini ikut bergetar? Apa beneran IHSG kita bakal kena imbasnya? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Jadi pemicunya apa sih? Semua guncangan ini berawal dari satu peristiwa yang, wow, bener-bener mengejutkan pasar. Eskalasi militer yang kabarnya sampai menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Ini bukan cuma jadi headline berita ya, tapi langsung menyalakan api ketidakpastian di seluruh pasar keuangan dunia. Oke, sekarang coba kita zoom in sedikit. Fokus kekhawatiran semua orang saat ini tertuju ke satu titik, Selat Hormuz. Kenapa? Coba bayangin, selat ini tuh ibaratnya urat nadi utama perekonomian dunia. Serius, sepenting itu. Kalau sampai ada masalah di sini, wah, bisa gawat. Biar kebayang segede apa perannya, lihat angka ini deh. Hampir 20% dari seluruh konsumsi minyak mentah dunia dan 30% perdagangan gas alam cair atau LNG global itu semua harus lewat jalur super sempit ini setiap hari. Jadi, kebayangkan kalau ada sedikit aja gangguan di sana, satu dunia bisa langsung menahan napas. Nah, untuk bisa bikin strategi yang gitu, kita harus tahu dulu dong kira-kira apa aja yang bisa terjadi ke depannya. Para analis udah memetakan ada 3 skenario utama nih yang bakal nentuin arah pasar. Yuk kita bedah satu-satu? Oke, coba perhatikan tabel ini. Skenario pertama, ini yang paling kita harapkan ya, konflik terbatas. Harga minyak mungkin cuma naik dikit sekitar $4 dan pasar saham juga koreksi ringan terus pulih cepat. Aman lah. Nah, skenario kedua, eskalasi menengah, ini mulai ngeri. Kalau konflik memanas, harga minyak bisa terbang ke $100-120 per barel. Pasar saham bisa koreksi tajam. Dan yang paling parah, amit-amit ya, krisis sistemik. Kalau sampai Selat Hormuz ditutup, harga minyak bisa meroket lebih dari $50. Ini bisa memicu inflasi global yang gawat banget. Oke, itu tadi gambaran besarnya di level global. Sekarang, pertanyaannya, kenapa kita yang di Indonesia harus peduli? Nah, ini dia efek dominonya yang harus kita waspadai. Titik awalnya dari sini nih, $70 Amerika per barel. Angka ini adalah asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP yang dipakai buat menyusun APBN 2026. Anggap aja ini fondasi keuangan negara kita. Nah, sekarang lihat angka ini. Ini yang bikin ngeri. Setiap harga minyak naik $1 aja di atas asumsi tadi, beban APBN kita langsung nambah 10,3 triliun buat subsidi energi. Gila kan? Itu baru $1. Efek lanjutannya, ya ke rupiah kita. Kalau dunia lagi nggak pasti, investor global itu pasti lari ke aset yang aman atau safe haven kayak dolar Amerika. Artinya modal asing keluar dari Indonesia. Akibatnya, rupiah bisa tertekan hebat, bahkan ada potensi menembus level psikologis 17.000. Nah, kombinasi maut antara rupiah yang melemah dan harga minyak dunia yang mahal inilah yang namanya imported inflation. Jadi gampangnya, kita seolah-olah mengimpor kenaikan harga dari luar. Ujung-ujungnya, biaya produksi industri di dalam negeri jadi ikutan bengkak. Oke, risikonya udah jelas ya. Sekarang, bagian yang paling penting buat kita sebagai investor, strateginya gimana? Di setiap krisis selalu ada pemenang dan pecundang. Kuncinya adalah gimana kita pintar-pintar melakukan rotasi di portofolio kita. Secara umum, para analis memproyeksikan IHSG kita bakal ada di bawah tekanan. Ada kemungkinan besar akan menguji level support di area 8.100 sampai 8.150. Jadi kita emang harus siap-siap kalau ada koreksi dalam waktu dekat. Yuk kita lihat petanya lebih jelas, siapa aja yang bakal jadi pemenang. Jelas sektor energi, harga minyak naik, mereka pesta. Terus pertambangan emas, karena emas itu kan aset safe haven klasik. Sama satu lagi, logistik maritim, terutama kapal tanker, tarifnya bisa ikut naik. Nah, yang rawan atau losersnya siapa? Ada sektor industri dasar, manufaktur, sama otomotif yang biayanya membengkak karena impor mahal. Sektor konsumsi juga bisa kena, karena kalau inflasi naik, daya beli masyarakat turun. Terus, kita harus gimana dong? Nah, ini bagian soal taktiknya. Bagaimana kita bisa tetap bijak di tengah badai ini? Ingat, kuncinya bukan panik, tapi kalkulasi yang matang. Saya mau teman-teman ingat ini baik-baik ya.
Merespon situasi ini dengan panic selling atau jual rugi karena panik adalah kesalahan terbesar yang bisa dilakukan seorang investor. Titik. Sejarah sudah membuktikan ini berkali-kali. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena data historis itu nggak bohong. Guncangan pasar karena krisis geopolitik itu biasanya, saya ulangi, biasanya cuma jangka pendek. Pemulihannya itu rata-rata terjadi dalam waktu 1-4 bulan aja. Ini data yang seharusnya bikin kita lebih tenang kan? Oke, jadi ini strategi praktisnya. Dibagi dua ya. Pertama, kalau Anda masih pegang dana tunai, nah koreksi pasar ini justru bisa jadi peluang. Manfaatkan untuk nyicil beli atau buy on weakness di saham-saham sektor energi dan emas. Kedua, kalau posisi Anda sudah full investasi, gimana? Sikap terbaik adalah wait and see. Tahan aja dulu posisi Anda, terutama di saham-saham yang fundamentalnya kuat dan udah Anda percaya. Oke, semoga pembahasan tadi bisa kasih peta jalan yang lebih jelas ya buat Anda semua. Tapi, obrolan kita belum selesai sampai di sini. Konflik ini tuh sebenarnya baru membuka babak baru dalam dinamika ekonomi global. Nah, di pembahasan selanjutnya, kita akan kupas tuntas soal geopolitik era baru ini, hantu inflasi lekat yang sulit hilang, dan gimana putaran arus modal global bakal berubah total. Ini adalah sesuatu yang wajib banget diwaspadai setiap investor. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Selamat datang kembali. Anda tahu, rudal yang terbang ribuan kilometer jauhnya di Timur Tengah itu sekarang bukan lagi cuma jadi berita di TV. Percaya atau tidak, itu adalah sinyal langsung yang bisa mengguncang nilai investasi Anda di sini, di Indonesia. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas koneksi yang nggak terlihat tapi sangat nyata ini. Oke, kalau di pembahasan sebelumnya kita udah sama-sama memetakan 3 skenario konflik yang mungkin terjadi, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan lihat gimana setiap skenario itu bisa jadi ancaman, tapi juga peluang di Bursa Efek Indonesia. Yuk kita sambungkan benang merahnya. Ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari gambaran besarnya dulu, dari level global, terus kita kerucutkan dampaknya ke pasar kita, dan yang paling penting, di akhir nanti kita akan bahas langkah-langkah konkret yang bisa langsung Anda terapkan di portofolio Anda. Kita mulai dari bagian pertama, peta risiko yang baru. Ini penting banget, karena kita harus mengubah cara pandang kita. Konflik di sana bukan lagi sekedar urusan politik luar negeri, tapi pemicu dari sebuah reaksi berantai, yang ujung-ujungnya terasa langsung ke kondisi finansial kita. Nah, coba perhatikan alur ini baik-baik. Ini adalah efek domino yang sedang kita hadapi. Semuanya dimulai dari satu titik, eskalasi konflik. Ini kemudian mendorong harga energi yang menyulut inflasi global yang susah turun. Akibatnya, Bank Sentral Amerika, The Fed, menahan suku bunga tinggi dan boom, modal asing pun rame-rame keluar dari negara seperti Indonesia. Memahami alur ini adalah kunci dari semua pembahasan kita hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke biang kerok dari semua ini, yaitu ancaman inflasi yang persisten. Ini adalah hantu yang bikin semua bankir bank sentral di dunia nggak bisa tidur nyenyak, terutama The Fed di Amerika. Biar kita sepaham, kita harus kenal dulu sama musuh utama kita ini, inflasi lekat atau sticky inflation. Ini bukan inflasi biasa ya, ini tipe inflasi yang bandel, yang nempel terus dan susah banget turun. Karena sumbernya dari hal-hal fundamental seperti biaya energi dan logistik yang kacau akibat konflik. IMF bahkan punya perumpamaan yang pas banget. Mereka bilang kenaikan harga minyak ini seperti pajak siluman. Kenapa? Karena pajak ini nggak kelihatan, nggak ada di slip gaji, tapi diam-diam dia menggerogoti daya beli kita semua. Di seluruh dunia, ujung-ujungnya ekonomi global jadi melambat. Nah, karena inflasi yang super bandel inilah, The Fed jadi nggak punya banyak pilihan. Mereka terpaksa suka tidak suka harus mempertahankan suku bunga di level yang tinggi untuk waktu yang lebih lama. Kebijakan yang dikenal dengan istilah higher for longer ini punya satu efek samping yang dahsyat. Dolar Amerika jadi super kuat. Dari dolar yang perkasa tadi, kita langsung loncat ke dampak berikutnya. Apa itu? Eksodus modal besar-besaran. Jadi, mari kita ikuti jejak uangnya. Saat dunia sedang tidak pasti, kemana sih para investor besar memindahkan uang mereka? Jawabannya, sangat menentukan nasib bursa kita. Begini kejadiannya, saat ketidakpastian tinggi, para investor global masuk ke mode risk off. Artinya, mereka akan menghindari risiko. Aset-aset seperti saham dan obligasi di negara berkembang, termasuk Indonesia, dianggap beresiko. Jadi mereka menjualnya dan memindahkan uangnya ke tempat yang lebih aman. Terus uang triliunan itu pindah kemana? Uangnya nggak hilang kok, dia cuma pindah parkir. Dan ini dia 3 tempat parkir favoritnya. Dolar AS itu sendiri,
surat utang pemerintah Amerika yang dianggap paling aman sedunia, dan tentu saja si primadona sepanjang masa, emas. Inilah yang disebut aset safe haven. Buat kita di Indonesia, dampak dari pelarian modal ini langsung terasa di nilai tukar rupiah. Ketika dolar diburu dan rupiah dilepas, mata uang kita jadi tertekan. Bahkan, beberapa ekonom memprediksi dalam skenario yang cukup berat, kita bisa melihat rupiah menguji level psikologis baru yang cukup mengkhawatirkan, 17.000 per dolar. Eits, masalahnya belum selesai. Rupiah yang melemah ini melahirkan monster baru, imported inflation atau inflasi impor. Logikanya sederhana, saat rupiah anjlok, semua barang yang kita beli dari luar negeri dalam dolar, mulai dari bahan baku untuk pabrik sampai BBM, harganya jadi jauh lebih mahal. Jadilah kita mengimpor inflasi. Kondisi ini menempatkan Bank Indonesia di posisi yang super sulit. Benar-benar seperti makan buah si malakama. Mau menurunkan suku bunga supaya ekonomi domestik bergerak, rupiahnya bisa makin anjlok karena modal makin kabur. Sebaliknya, kalau suku bunga dinaikkan untuk menstabilkan rupiah, ekonomi domestik bisa tercekik karena kredit jadi mahal. Ini dilema kebijakan yang luar biasa rumit. Oke, setelah kita pusing dengan gambaran makro tadi, sekarang kita bawa semuanya langsung ke portofolio saham Anda. Karena krisis seperti ini tuh seperti pedang bermata dua. Ada sektor yang bakal jadi korban, tapi di sisi lain ada juga sektor yang justru berpesta pora. Nah, ini dia intisarinya. Mari kita lihat tabel ini. Di kolom pecundang, jelas sekali ada sektor-sektor yang sangat bergantung pada bahan baku impor, seperti manufaktur dan farmasi. Mereka kena pukulan ganda, bahan baku mahal, bayarnya pakai dolar yang mahal pula. Otomotif dan multifinance juga ikut kena imbas karena daya beli masyarakat menurun. Tapi, coba lihat kolom pemenang. Sektor energi, minyak, gas, batu bara jelas diuntungkan. Harga komoditas dunia naik, pendapatan mereka dalam dolar juga ikut naik. Begitu juga dengan emiten tambang emas. Dan jangan lupakan, logistik energi juga ikut kecipratan untung besar. Oke, kita sampai di bagian terakhir dan yang paling praktis. Jadi, kita sebagai investor harus bagaimana? Kuncinya satu, bertindak proaktif dengan strategi, bukan bereaksi dengan panik. Ini harus Anda ingat baik-baik. Panik adalah musuh nomor satu seorang investor. Sejarah sudah berkali-kali membuktikan, pasar itu selalu pulih dari guncangan awal. Mereka yang menang bukanlah yang ikut panik menjual, tapi mereka yang tetap tenang, berpikir jernih, dan melakukan penyesuaian strategis. Jadi, apa rencana aksinya? Simpel saja. Pertama, bongkar dan tinjau ulang seluruh isi portofolio Anda sekarang juga. Kedua, kurangi exposure di sektor-sektor pecundang yang tadi sudah kita bahas. Ketiga, dan ini yang paling penting, siapkan amunisi kas Anda. Gunakan volatilitas pasar sebagai kesempatan emas untuk mulai mencicil saham di sektor pemenang seperti energi dan emas. Inilah yang disebut strategi buy on weakness. Sebagai penutup, saya tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Apakah portofolio Anda saat ini sudah cukup tangguh untuk menghadapi dunia baru yang penuh dengan inflasi lekat? Dan yang lebih penting, apakah Anda siap menghadapi badai berikutnya yang sudah menanti di depan mata? Karena tantangan trilema Bank Indonesia dan bom waktu APBN 2026 akan kita bedah tuntas di analisis kita selanjutnya. Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan kupas tuntas gimana gejolak global yang lagi panas-panasnya ini menciptakan apa yang disebut trilema untuk Bank Indonesia dan juga ada bom waktu yang berdetak di APBN kita. Dua hal ini, percaya atau tidak, punya dampak langsung ke isi portofolio Anda. Di pembahasan kita yang lalu, kita kan udah lihat gambaran besarnya soal era geopolitik baru. Kita juga udah singgung soal inflasi lekat, hantu yang bikin arus modal global jadi liar dan wajib banget diwaspadai sama semua investor saham. Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, emang apa hubungannya rudal di Timur Tengah sama saham saya di Jakarta? Nah, ini dia intinya. Mari kita sambungkan titik-titiknya. Karena rentetan konflik yang kelihatannya jauh itu sebetulnya bukan cuma tontonan di berita. Itu adalah lonceng peringatan yang bunyinya nyaring banget buat kita di sini. Oke, ini agenda kita. Kita mulai dari ancaman badai sempurna buat investor, lanjut ke bom waktu APBN, lalu kita bedah jebakan trilema moneter dan hantu inflasi impor. Setelah itu, yang paling penting nih, kita bakal petakan sektor mana yang bisa untung dan mana yang buntung. Terakhir, tentu saja, kesimpulan dan apa langkah Anda selanjutnya. Baik, kita langsung masuk ya. Eskalasi konflik global ini, jujur saja adalah alarm level tertinggi buat ekonomi Indonesia.
Mungkin di permukaan pergerakan IHSG kelihatannya biasa aja, tapi di bawahnya ada dua pilar utama ekonomi kita yang lagi diuji ketahanannya sampai ke batas maksimum. Nah, dua pilar itu adalah ini. Di satu sisi kita punya APBN atau kebijakan fiskal pemerintah. Di sisi lain, kita punya Bank Indonesia dengan kebijakan moneternya. Sekarang, keduanya ini lagi tertekan habis-habisan karena guncangan dari luar. Yuk kita lihat satu persatu. Kita mulai dari pilar fiskal dulu. Kenapa? Karena disinilah ada sesuatu yang kita sebut bom waktu yang lagi berdetak tepat di dalam APBN 2026. Awalnya pemerintah dan DPR itu menetapkan target yang bisa dibilang sangat optimis untuk tahun 2026. Angka-angka ini jadi patokan, jadi dasar ekspektasi pasar. Semuanya kelihatan baik-baik saja di atas kertas. Tapi perang datang dan merobek semua asumsi itu. Bayangkan skenario terburuk, Selat Hormuz, jalur minyak super vital itu, ditutup. Kalau itu terjadi, harga minyak dunia bisa terbang ke level yang nggak masuk akal. Mungkin 100-120 dolar per barel. Dan ini dampaknya ke dompet negara kita. Setiap kenaikan $1 saja harga minyak, APBN kita langsung terbebani tambahan lebih dari 10 triliun rupiah. Itu cuma buat subsidi. Ini bukan angka kecil, ini bom waktu fiskal yang nyata dan sedang berdetak makin kencang. Jadi pemerintah sekarang ada di posisi yang sulit banget. Pilihannya cuma dua, dan dua-duanya pahit. Pertama, biarkan defisit anggaran membengkak, yang bisa bikin pasar panik. Atau kedua, potong belanja penting seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial. Dilematis kan? Oke, itu pilar pertama. Sekarang, pilar kedua, Bank Indonesia. Kondisi BI sekarang itu terjebak dalam sesuatu yang disebut ekonom sebagai trilema kebijakan. Sebuah jebakan yang sangat sulit. Apa itu trilema? Artinya, BI harus menyeimbangkan tiga hal yang saling tarik-menarik sekaligus. Jaga rupiah biar stabil, tahan inflasi supaya harga-harga nggak naik gila-gilaan, dan mempertahankan cadangan devisa kita. Masalahnya, hampir mustahil untuk mendapatkan ketiganya secara sempurna pada saat yang bersamaan. Pasti ada yang harus dikorbankan. Nah, di tengah ketidakpastian global ini, investor asing jadi penakut. Mereka rame-rame cabut duitnya dari Indonesia dan negara berkembang lainnya. Lari kemana? Ke dolar AS yang dianggap aman. Hasilnya, rupiah kita kena tekanan hebat, bahkan terancam menembus level psikologis 17.000. Untuk melawan tekanan ini, BI nggak tinggal diam. Mereka melakukan intervensi 3 lapis ini. Intinya, mereka bakar cadangan dolar kita untuk membeli rupiah di pasar, supaya nilainya nggak anjlok terus. Ini adalah sebuah operasi penyelamatan yang biayanya sangat mahal. Misi penyelamatan ini memang perlu, tapi ada efek sampingnya, dan ini yang menyakitkan buat kita semua. Likuiditas di sistem perbankan kita jadi kering. Uang yang beredar jadi lebih sedikit. Artinya, bunga pinjaman, ya KPR, ya kredit mobil, ya kredit usaha, bakal tetap tinggi. Jadi, kalau Anda berharap era bunga murah segera kembali, sepertinya mimpi itu harus kita simpan dulu dalam-dalam. Terus, gimana semua masalah besar fiskal dan moneter ini terasa di kehidupan sehari-hari? Nah, inilah yang membawa kita pada momok menakutkan bernama imported inflation atau import inflasi. Ini terjadi ketika dua hal bertemu, rupiah lemah dan harga komoditas global seperti minyak naik. Coba bayangin, bahan baku buat pabrik tekstil, gandum buat bikin mie instan, bahkan kedelai buat tahu tempe, itu semua kan impor. Kalau harus dibeli pakai dolar yang makin mahal, ya otomatis harganya di sini ikut naik. Ini menciptakan efek domino yang bisa menghancurkan bisnis di Indonesia, terutama yang bergantung impor. Mereka beli bahan baku pakai dolar yang mahal, tapi jual produknya pakai rupiah ke masyarakat yang daya belinya juga lagi turun. Margin keuntungan mereka bisa habis tergerus. Dan ujung dari efek domino ini adalah ancaman yang seringkali tidak terlihat. Ancaman senyap bagi perbankan. Ketika perusahaan dan UMKM mulai kesulitan bayar cicilan utang mereka, risiko kredit macet atau NPL bisa meledak. Ini adalah ancaman yang sangat serius. Oke, setelah melihat semua tekanan ini, jelas strategi asal beli dan tahan itu sekarang sangat berisiko. Ini bukan waktunya untuk ikut-ikutan, tapi waktunya untuk jadi investor yang sangat selektif dan cerdas. Ada beberapa sektor yang bisa dibilang menghadapi badai sempurnanya sendiri. Mereka kena apa yang kita sebut pukulan ganda. Ini adalah zona merah yang perlu kita waspadai. Sektor mana saja itu? Nah, ini dia. Industri dasar, manufaktur, farmasi, otomotif, dan barang-barang konsumsi yang bukan kebutuhan pokok. Selain itu, bank yang banyak menyalurkan kredit ke UMKM dan consumer juga punya resiko lebih tinggi.
Jadi, untuk sementara, mungkin lebih bijak untuk berhati-hati di sektor-sektor ini. Tapi, di setiap krisis selalu ada peluang kan? Di sisi lain, ada sektor yang justru bisa jadi pemenang. Mereka ini berfungsi sebagai pelindung nilai atau hedge alami di portofolio Anda. Sektor energi seperti minyak dan gas jelas, lalu pertambangan emas, dan juga perusahaan logistik kapal tanker energi. Mereka ini berpotensi dapat durian runtuh dari gejolak harga komoditas global. Jadi, setelah semua pemaparan tadi, apa intisari yang bisa Anda bawa pulang sebagai investor? Apa langkah selanjutnya? Pertama, sadari bahwa konflik ini adalah semacam stres tes dadakan bagi ekonomi Indonesia. Ini adalah ujian nyata, jadi bersiaplah untuk menghadapi turbulensi. Goncangan dan volatilitas di pasar dalam jangka pendek itu hampir tidak bisa dihindari. Dan yang terpenting, ini adalah saatnya untuk bermain defensif. Artinya apa? Kurangi posisi Anda di saham-saham yang sangat bergantung pada impor atau punya banyak utang dolar. Sebaliknya, pertimbangkan untuk mulai mengumpulkan aset-aset komoditas yang justru bersinar saat dunia sedang tidak pasti. Tapi, pertanyaannya sekarang, bagaimana Indonesia sendiri bergerak di panggung dunia? Apa langkah-langkah strategis kita? Nah, itu akan kita bahas tuntas di segmen selanjutnya. Kita akan lihat manuver catur geopolitik Indonesia, termasuk soal rencana pengiriman pasukan perdamaian dan upaya keras untuk menyelamatkan iklim investasi nasional kita. Sampai jumpa di sana. Selamat datang kembali. Nah, di tengah pasar saham yang lagi gonjang-ganjing karena konflik global, ternyata diam-diam Indonesia lagi main catur tingkat tinggi. Dan ini bukan sekedar manuver politik biasa loh. Ini adalah sebuah strategi cerdas buat menyelamatkan ekonomi kita dan yang lebih penting, membuka keran investasi raksasa. Yuk kita bedah barang-barang petanya. Kalau Anda ingat, di pembahasan kita sebelumnya, kita kan udah kupas habis soal trilema Bank Indonesia dan bom waktu APBN 2026. Nah, ternyata ada pemicu barunya nih. Sumbu dari bom waktu itu bisa dibilang baru aja disulut api. Dan apinya ini jauh lebih berbahaya. Eskalasi perang di Timur Tengah. Oke, ayo kita dalami ini. Jadi, ancaman dari luar, konflik global ini, secara langsung menciptakan risiko yang sangat-sangat nyata buat ekonomi dan APBN kita di dalam negeri. Gimana sih mekanismenya? Semuanya berawal dari angka ini, $70 per barel. Angka ini adalah asumsi harga minyak mentah Indonesia, atau ICP, yang jadi patokan dalam RAPBN 2026. Anggap saja ini fondasi dari seluruh perhitungan anggaran negara kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Setiap harga minyak naik $1 aja di atas asumsi tadi, beban subsidi energi kita langsung bengkak, $10,3 triliun. Kebayang nggak? Itu baru $1. Gimana kalau perang bikin harga minyak meroket, angka ini bisa meledak, benar-benar tak terkendali. Jadi intinya apa? Kalau harga minyak sampai melonjak, yang terjadi itu imported inflation. Inflasi yang datang dari luar dan langsung menghantam daya beli kita semua. Nah, buat kita para investor, kalau daya beli masyarakat hancur, itu lampu merah. Kenapa? Karena mesin utama ekonomi kita, yaitu konsumsi domestik, bisa langsung mogok. Oke, melihat resiko segede ini, pemerintah jelas nggak tinggal diam. Disinilah permainan catur diplomasinya dimulai. Sekali lagi, ini bukan cuma soal statement politik, tapi ini adalah langkah pertahanan ekonomi yang super diperhitungkan. Sekarang coba deh perhatikan pergeseran fundamental ini. Dulu posisi kita cenderung netralitas pasif. Ya, ibaratnya cuma jadi penonton di pinggir lapangan. Sekarang, banting setir 180 derajat jadi mediasi aktif. Artinya, Indonesia secara sadar memilih buat nggak lagi cuma nonton, tapi turun langsung ke lapangan, jadi pemain sentral, bahkan jadi penengah. Dan ini bukan omong kosong loh. Kesiapan Indonesia buat mengirim sampai 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza itu bukti nyata keseriusan kebijakan mediasi aktif ini. Ini adalah sinyal yang sangat kuat ke seluruh dunia. Kalau Indonesia serius mau menjaga stabilitas global, ya demi kepentingan nasionalnya sendiri. Terus apa sih motif ekonomi dibalik sebuah manuver ini? Simpel aja. Ada dua. Yang pertama, melindungi APBN dari guncangan harga minyak. Yang kedua, dan ini yang lebih penting, mengamankan aliran investasi asing yang kita butuhkan banget. Coba lihat angka yang fantastis ini. Untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonominya, Indonesia itu butuh investasi 62.540 triliun rupiah. Itu dari tahun 2025 sampai 2031. Jumlah yang luar biasa besar kan? Nah, dari mana uang sebesar itu datang? Chart ini nunjukin dengan jelas banget. Ternyata, APBN kita cuma bisa nutupin sekitar 14%-nya. Sisanya
hampir 86%-nya harus datang dari swasta, dan yang paling penting, Foreign Direct Investment atau FDI. Ini dia alasannya kenapa kita mati-matian butuh investor asing. Dan semua manuver diplomasi ini ujung-ujungnya cuma satu tujuan besarnya, memoles citra Indonesia di mata dunia sebagai yurisdiksi yang aman dan stabil. Kenapa citra ini penting? Karena citra inilah yang jadi kunci buat menarik modal institusi global dan syarat mutlak kalau kita mau diterima jadi anggota OECD, klubnya negara-negara maju. Oke, kita udah paham nih strategi makronya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling kita tunggu-tunggu sebagai investor. Gimana cara kita menerjemahkan semua ini jadi sebuah peta peluang rotasi sektor di pasar saham? Jadi setidaknya ada 4 sektor utama yang berpotensi banget kecipratan untung dari strategi pemerintah ini. Mulai dari kawasan industri dan infrastruktur, pertambangan dan EBT, lalu barang konsumsi sampai perbankan. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, kawasan industri dan infrastruktur. Logikanya gampang. Stabilitas yang dijaga ini akan bikin aliran FDI terus lancar masuk. Apalagi buat proyek-proyek hilirisasi mineral yang nilainya triliunan. Ini tentunya bakal mempermudah pengelola kawasan industri buat narik perusahaan-perusahaan asing raksasa jadi tenan mereka. Kedua, pertambangan dan energi baru terbarukan. Manuver diplomasi ini fungsinya memastikan rantai pasok ekspor komoditas andalan kita, kayak nikel dan tembaga, tetap aman dan terbuka lebar ke pasar global. Apalagi di saat krisis, sektor ini terbukti jadi jangkar pelindung portofolio yang sangat efektif. Berikutnya, 2 mesin utama ekonomi domestik kita, barang konsumsi dan perbankan. Dengan mencegah harga energi meledak, daya beli masyarakat jadi terjaga. Artinya, penjualan emiten consumer goods tetap stabil. Buat bank, ini berarti risiko kredit macet atau NPL tetap rendah. Jadi mereka bisa lebih pede menyalurkan kredit buat mendorong pertumbuhan. Jadi kesimpulannya sangat jelas ya, diplomasi peacekeeping ini bukan sekedar pamer kekuatan, tapi ini adalah instrumen ekonomi yang sangat nyata. Tujuannya adalah membangun pagar yang kokoh untuk melindungi ekonomi kita dari badai inflasi global, sekaligus mengunci aliran modal asing yang vital buat pertumbuhan kita. Oke, pertanyaannya sekarang adalah, setelah kita tahu petanya, gimana cara kita sebagai investor mengeksekusinya? Bagaimana cara menavigasi rotasi sektor ini secara taktis? Nah, playbook lengkapnya, termasuk strategi tahan banting, dan saham-saham apa saja yang perlu kita cermati, akan kita bongkar tuntas di pembahasan kita selanjutnya. Oke teman-teman, selamat datang kembali. Kalau di pembahasan kita sebelumnya kita udah ngobrolin soal manuver catur geopolitik Indonesia. Nah, sekarang kita bakal bahas sesuatu yang lebih dekat lagi sama kantong kita, yaitu gimana caranya konflik global itu bisa langsung ngaruh ke portofolio investasi Anda, dan yang paling penting, gimana cara kita melindunginya. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan konflik yang makin memanas di luar sana, portofolio Anda udah siap belum? Yuk, kita langsung aja bedah pedoman taktis buat kita para investor di Indonesia untuk ngadapin guncangan pasar, terutama yang datang dari konflik Timur Tengah. Anggap aja ini semacam playbook buat kita navigasi badai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Biasanya nih, kalau ada krisis, reaksi pertama orang apa? Panik kan? Nah, pertanyaannya adalah, apakah panic selling alias jual semua aset karena ketakutan itu langkah yang benar atau malah jadi bumerang? Coba kita lihat datanya deh. Dan ini dia datanya. Menurut analisis, probabilitas terjadinya konflik berskala global secara masif terbilang sangat rendah. Ini penting banget teman-teman. Artinya apa? Artinya, meskipun headline berita di luar sana kelihatan serem banget, kemungkinan perang dunia skala penuh itu kecil. Jadi, keputusan investasi kita harusnya dingin, berdasarkan data, bukan karena kebawa emosi sesaat. Nah, ini nih yang paling menarik. Coba deh perhatiin polanya. Sejarah itu ngasih kita pelajaran berharga. Mau itu pas invasi Irak tahun 2003, aneksasi Crimea, sampai perang Rusia-Ukraina, pasar itu emang turun, tapi sifatnya sementara. Rata-rata, dalam waktu sekitar 1-4 bulan, pasar udah pulih lagi. Jadi, gejolak geopolitik itu kayak flu buat pasar, bukan penyakit kronis. Oke, dengan bekal data historis tadi, sekarang mari kita zoom in ke kondisi saat ini. Khususnya, gimana sih gejolak global ini ngasih tekanan ganda ke bursa saham kita, ke IHSG. Jadi, kondisi IHSG sekarang ini, para analis sering menyebutnya sebagai fase konsolidasi bearish. Biar gampang, bayangin aja IHSG lagi kejepit. Jadi, harganya cenderung turun atau stagnan. Dan ini disebabkan oleh sentimen negatif dari 2 tekanan utama. Tekanan apa aja tuh? Nah, ini dia 2 tekanannya.
Dari satu sisi ada arus modal keluar. Jadi investor asing itu pada narikin duitnya dari Indonesia, mereka cari aman, lari ke dolar AS. Di sisi lain ada yang namanya inflasi impor. Harga energi global kan naik tuh. Nah ini bikin biaya produksi perusahaan-perusahaan di sini jadi ikutan naik. Profit mereka jadi terancam. Ini benar-benar kayak gerakan menjepit dari kiri dan kanan. Kalau kita lihat dari sisi teknikal, ada satu angka penting yang perlu kita pantau, yaitu 8.133. Anggap aja ini level support kritis atau benteng pertahanan pertama buat IHSG kita. Nah kalau amit-amit benteng pertahanan pertama tadi jebol, misalnya karena modal asing terus keluar, maka ada benteng psikologis selanjutnya yang harus kita waspadai, yaitu di angka bulat 8.000. Oke, situasinya menekan. Kita udah tahu level-level kritisnya. Pertanyaan besarnya sekarang, terus kita sebagai investor harus gimana? Nah, disinilah pentingnya kita ngerti soal rotasi sektor. Jadi dalam kondisi kayak gini, selalu ada sektor yang jadi pemenang dan ada yang jadi pecundang. Slide ini nunjukin petanya dengan jelas banget. Di kolom kiri ada kubu pemenang. Ini sektor-sektor yang justru bisa diuntungkan dari situasi sekarang. Sebaliknya, di kolom kanan, ada kubu rawan terdampak, ini yang paling rentan kena imbas negatifnya. Yuk kita bedah satu persatu, kenapa bisa begitu? Kenapa mereka bisa jadi pemenang? Simpel aja, sektor energi. Jelas ya, harga minyak naik, pendapatan mereka ikut naik. Terus emas. Ini udah jadi rahasia umum. Kalau dunia lagi nggak pasti, orang lari ke emas sebagai aset safe haven. Dan yang terakhir, pelayaran. Karena rute pasokan global terganggu, biaya sewa kapal tanker, dan ongkos kirim internasional jadi meroket. Nah sebaliknya, kenapa yang di kanan ini jadi pecundang? Sektor manufaktur kena pukulan ganda, biaya bahan baku impor naik, plus rupiah melemah. Barang konsumen juga gitu, biaya operasionalnya bengkak karena harga BBM naik. Mau naikin harga jual, daya beli masyarakat lagi lemah, berat. Dan terakhir, perbankan. Kalau biaya hidup dan produksi naik, resiko kredit macet atau NPL dari nasabah retail dan UMKM jadi ikut meningkat. Oke, petanya udah jelas, siapa menang siapa kalah udah kelihatan. Sekarang bagian paling penting nih, so what? Apa yang harus kita lakukan? Nah, strateginya itu nggak satu untuk semua, beda kondisi portofolio, beda juga langkahnya. Mari kita pecah jadi 3 skenario utama. Skenario pertama, Anda punya amunisi alias masih ada dana tunai. Strateginya adalah buy on weakness. Cicil beli saham-saham bagus di sektor pemenang yang harganya lagi diskon gara-gara orang panik. Skenario kedua, portofolio Anda udah penuh. Langkah paling bijak ya wait and see. Jangan ikutan panik jual rugi saham bagus. Ingat kan data historis tadi, pasar itu pulih. Dan skenario ketiga buat Anda yang active trader. Ini saatnya disiplin tingkat dewa. Patuhi stop loss Anda. Mungkin bisa pertimbangan rotasi sementara ke saham energi yang lagi ada momentum buat trading jangka pendek. Baiklah, kita sudah bahas banyak hal. Sekarang mari kita simpulkan semuanya jadi beberapa poin penting yang bisa jadi pegangan buat Anda dalam menavigasi badai ini. Jadi, ada 4 hal yang perlu diingat. 1. Tetap tenang, pakai data, jangan pakai emosi. 2. Fokus ke rotasi sektor. Pindahin fokus dari sektor yang rentan ke sektor yang bisa jadi benteng pertahanan nilai. 3. Kenali diri sendiri. Sesuaikan strategi dengan kondisi portofolio Anda. Dan yang terakhir, biarkan portofolio yang sudah Anda susun dengan baik itu jadi peredam kejut terbaik Anda. Dan teman-teman, sebelum kita tutup, ada satu hal yang sangat penting untuk saya sampaikan. Perlu diingat ya, pembahasan kita kali ini tujuannya murni untuk edukasi. Ini bukan rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Setiap keputusan investasi, untung dan ruginya adalah tanggung jawab Anda sepenuhnya. Pada akhirnya, pasar itu akan selalu punya siklus. Akan selalu ada badai, akan selalu ada masa tenang. Pertanyaannya bukan apakah badai akan datang, karena itu pasti. Pertanyaannya adalah ketika badai itu datang, apakah Anda sudah menyiapkan pedoman Anda sendiri?